Shalom, selamat sore. Perkenalkan, nama saya Sofdiana Rasbanu, kelas D semester 2, Prodi Pendidikan Sosiologi. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori-teori Herbert Spencer. Herbert Spencer adalah seorang filsuf Inggris dan seorang pemikir teori liberal klasik terkemuka. Meskipun kebanyakan karya yang dituliskan berisi tentang teori politik dan menekankan pada keuntungan dan kemurahan hati, dia lebih dikenal sebagai bapak Darwinisme sosial. Teori yang dikemukakan Herbert Spencer dalam ilmu sosiologi serupa dengan teori evolusi biologi. Herbert Spencer kemudian memunculkan istilah sintasan yang paling layak guna penyusun teori Darwinisme sosial. Berkaitan dengan perkembangan masyarakat, dalam teori ini masyarakat berkembang melalui 4 hal, yaitu perkembangan hidup, sintasan yang paling layak, seleksi alam, dan progres. Teori Herbert Spencer dikenal pula dengan teori evolusi sosial universal. Spencer berpendapat bahwa kehidupan masyarakat dapat diibaratkan seperti kehidupan organisme, yang masing-masing elemen tentu punya fungsi serta peranan. Organisme juga memiliki bagian yang kompleks. Ini merupakan gambaran rintangan atau masalah yang dihadapi manusia terkait dengan pemenuhan kebutuhan pendidikan sampai perlindungan diri. Simak penjelasan tentang teori Herbert Spencer. Herbert Spencer menyatakan bahwa perkembangan masyarakat serta kebudayaan tiap bangsa melewati tingkat-tingkat evolusi yang sama. Kendati demikian, ia tidak menampik fakta bahwa tiap bagian masyarakat dapat mengalami proses evolusi lewat tingkat yang berbeda-beda. Herbert Spencer pun membedakan pertumbuhan serta perkembangan budaya. Fakta terpenting dari teori ini yaitu meningkatnya jumlah penduduk yang disebabkan oleh berbagai hal, yaitu sumber daya alam, unsur pemenuhan kebutuhan seperti merantau, migrasi besar-besaran, invasi, hingga kelahiran. Selanjutnya, Spencer membagi struktur dalam evolusi masyarakat menjadi 3, yaitu sistem penopang yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan yang berkaitan dengan ketahanan hidup. Kelompok ini terdiri dari petani, nelayan, dan sebagainya. Yang kedua, sistem pengatur yang mempunyai peran sebagai pengatur hubungan antar anggota masyarakat. Kelompok ini terdiri dari lembaga formal, pemerintah setempat, dan sebagainya. Yang ketiga, sistem pembagi yang berguna untuk mengangkut barang dari suatu sistem ke sistem lain. Sebagai contoh, pedagang atau distributor. Lalu Spencer mengemukakan tahapan evolusi sosial guna menggugurkan teorinya merupakan 3 tahap evolusi berdasarkan pendapat Herbert Spencer. Yang pertama, masyarakat primitif. Pada ilmuwan berpendapat bahwa
Masyarakat primitif mempunyai ciri yang sama, yaitu manusia yang pola pikirnya belum terbuka dan hidup berpindah-pindah. Contohnya seperti suku-suku di pedalaman Papua, yaitu suku Korawai yang terkenal dengan rumah pohonnya sering berpindah-pindah tempat tinggal untuk mencari sumber daya alam. Contoh yang kedua, suku di Asia Tengah, yaitu suku Mongol yang dikenal dengan cara hidup nomaden. Mereka berpindah-pindah dengan tenda-tenda yurt untuk mencari padang rumput bagi ternak mereka. Mereka juga sangat bergantung pada alam serta lingkungan guna memenuhi kebutuhan hidup. Kerjasama yang dilakukan tidak terencana dan kebanyakan bersifat spontan karena adanya hubungan kekerabatan atau keluarga. Yang kedua, masyarakat militan. Militan telah mengenal perang dan merasakan percampuran latar belakang yang berbeda-beda. Mereka juga mengalami pembagian tugas, masih ada paksaan untuk menjalankan fungsi masing-masing. Yang ketiga, masyarakat industri. Masyarakat industri memiliki tingkat kompleksitas tinggi dengan sumber daya yang tidak mudah dikendalikan penguasa. Mereka bertindak dengan kebijakan yang dibuat sendiri. Contohnya teori evolusi ini repelita atau rencana pembangunan 5 tahun yang terjadi pada masa kabinet pembangunan di Orde Baru. Tujuan setiap repelita tidak sama. Repelita 1 sampai 4 adalah peningkatan kesejahteraan lewat program regional serta sektoral. Sementara repelita 4 sampai 5 yaitu meningkatnya kesejahteraan yang dilakukan lewat program Impres Desa Tertinggal. Teori evolusi sosial, Spencer menerapkan prinsip-prinsip evolusi biologis. Darwin ada masyarakat manusia. Ia berpendapat bahwa masyarakat berkembang dari bentuk sederhana dan homogen menuju bentuk yang lebih kompleks dan heterogen. Proses ini mirip dengan evolusi organisme biologis. Teori fungsionalisme struktural, ia melihat masyarakat sebagai organisme yang terdiri dari berbagai bagian yang saling terkait dan berfungsi untuk mempertahankan stabilitas dan kelangsungan hidup masyarakat tersebut. Teori kemajuan, Spencer percaya bahwa sejarah manusia adalah sebuah proses kemajuan yang berkelanjutan dengan masyarakat secara bertahap menjadi lebih baik dalam hal moral, intelektual, dan material. Teori laissez-faire, Spencer adalah seorang pendukung kuat dari prinsip laissez-faire dan keyakinan bahwa pemerintah seharusnya tidak perlu campur tangan dalam urusan ekonomi dan kehidupan individu. Menurutnya, intervensi pemerintah menghambat evolusi alami masyarakat.
Terima kasih.